dekat Bapa, nikmati kasih-Nya. Renungkan semua yang Kau punya, kasih karunia-Nya. Tetaplah tinggal di sana, temukan kasih-Nya. Seperti anak kecil yang tersenyum senang, Kau teramat indah. Kau teramat indah. Oh, teramat indah. Bapakku yang ku sayang, lebih dari segala yang ada, Kau di hati selamanya. Teramat indah, teramat indah. Bapakku yang ku sayang, lebih dari segala yang ada, Kau milikku selamanya. Oh, teramat indah. Bapakku yang ku sayang, lebih dari segala yang ada, Kau di hati selamanya. Bapakku yang ku cinta, lebih dari segala yang ada, Kau milikku selamanya. Kau milikku selamanya. Kau milikku selamanya. Bapakku yang ku sayang, lebih dari segala yang ada, lebih dari segalanya. Teramat indah. Bapakku yang ku sayang, lebih dari segala yang ada, milikku selamanya. Halo Creative City Worship, apa kabar semuanya? Aku harap semuanya sehat, terus lagi happy juga, dan yang paling penting adalah semuanya udah siap untuk ngikutin ibadah online hari ini. Hari ini kita akan mendapatkan sharing dari Leo, tapi sebelum kita dengerin apa pesan spesialnya hari ini, kita mau siapin dulu hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh
Jiwaku terpesona akan kekuatan dan kuasamu. Oh, oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerahmu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, kan ku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku hanya Yesus. La 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 la. Oh, 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 oh. Tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerahmu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, kan ku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, kan ku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Bersama waktu yang berjalan aku terus mencari sinar terang dalam dirimu, oh Tuhan. Tak ada tempat untukku berlindung, hanya di dalam-Mu Tuhan ku kan dapat bersuka cita. Oh, seperti burung pipit yang kecil yang selalu dikasihi, kemanapun dia akan pergi. Terlebih diriku yang ingin bersama-Mu dalam mengisi hari-hariku dengan cinta-Mu. Ada kemuliaan di balik salibmu Tuhan. Kekuatanku, harapan Hanya di dalam Kristus Tuhan. ku percaya. Aku percaya Kemuliaan di balik salibmu, kan ku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Hai, Creative City Worship, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di pagi hari yang indah ini. Walaupun memang masih secara online, tetapi saya percaya bahwa hadirat Tuhan tetap nyata dan hadirat Tuhan dapat mengubah kehidupan kita semua. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan. Terima kasih karena kami kembali berkumpul pada pagi ini. Kami berdoa bahwa Engkau akan menggunakan lidah bibir hamba-Mu ini yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa supaya pesan yang disampaikan dapat menjadi benih yang jatuh ke dalam tanah hati yang paling subur, yang kemudian
akan bertumbuh dan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai waktu ini untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Dan semua yang percaya katakan, amin. Sejak permulaan bulan Oktober ini, gereja kita sedang membahas tentang peace atau damai sejahtera. Saya tidak tahu kalau ini kebetulan atau tidak untuk timingnya ya. Tetapi jika ada dari saudara yang tahu, setiap tanggal 21 September ada yang namanya International Day of Peace atau Hari Perdamaian Dunia. Jadi, pada tahun 1981, Hari Perdamaian Dunia ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Lalu, 2 dekade kemudian, yaitu pada tahun 2001, Majelis Umum PBB dengan suara bulat menetapkan hari itu sebagai periode tanpa kekerasan dan gencatan senjata. Tema dari Hari Perdamaian Dunia 2021 sendiri adalah Recovering Better for a Sustainable and Equitable World. Friends, di Alkitab, peace juga bisa berarti ketiadaan konflik. Tetapi peace bisa berarti sesuatu yang bahkan lebih baik lagi. Di Perjanjian Lama, kata Ibrani untuk peace adalah shalom. Di Perjanjian Baru, kata Yunani untuk peace adalah eirene. Arti paling sederhana untuk kata shalom adalah lengkap atau utuh. Kata ini bisa mengacu kepada batu yang memiliki bentuk utuh, sempurna tanpa retak. Ia juga bisa mengacu kepada dinding batu yang sudah selesai, yang tidak memiliki celah dan tidak ada satu batu bata pun yang hilang. Jadi, shalom mengacu kepada sesuatu yang sebenarnya kompleks dengan berbagai-bagai kepingan atau potongan. Namun, semuanya berada dalam keadaan lengkap. Saudara-saudara, demikian juga dengan kehidupan kita. Ia sangatlah kompleks. Penuh dengan bagian-bagian yang terus-menerus bergerak. Hubungan-hubungan dan situasi demi situasi. Ketika salah satu dari bagiannya tidak selaras atau hilang, shalom kita akan rusak. Hidup kita tidak menjadi utuh lagi dan perlu dipulihkan. Friends, remember this. Kehidupan kita bisa utuh hanya karena adanya Tuhan. Nabi Yesaya dikatakan menanti-nanti raja yang akan datang, raja damai, yang kekuasaannya akan membawa damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Ini bisa kita baca di kitab Yesaya 9 ayat 5-6. Tuhan Yesus mengadakan perdamaian di antara manusia-manusia yang berdosa dan Allah ketika Dia mati di atas salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Karya salib Kristus adalah sempurna dan tidak ada pekerjaan yang belum diselesaikan oleh Kristus Yesus. Kalau pada pagi ini ada dari antara kita yang letih, lesu, dan berbeban berat, hanya dengan mengingat karya salibnya ini, seharusnya sudah cukup untuk memerdekakan kita semua. Doa saya hari ini adalah supaya saudara-saudara dapat memiliki damai sejahtera yang tidak berkesudahan melalui pemerintahan Yesus atas kehidupan saudara. Oleh karena itu,
Mari kita melangkah menuju Tuhan, Sang Raja Damai. Hanya Dia sumber kita yang tepat. Salomo pernah bilang di Pengkhotbah 2 ayat 4-11, kalau pekerjaan-pekerjaan besar, kekayaan-kekayaan adalah kesia-siaan belaka. Sama seperti usaha menjaring angin, dibilangnya. CCW, hanya Tuhan yang dapat menjadi sumber damai sejahtera kita. Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera dari Tuhan bukanlah seperti damai sejahtera menurut dunia. Bagi dunia, damai sejahtera berarti ketiadaan konflik. Kalau kita tidak pernah ada masalah, tidak pernah ada kekurangan, tidak pernah ada ketegangan, itu baru namanya peace. Tapi bukan. Tuhan kita tetap dapat memberikan kita damai sejahtera, bahkan di tengah setiap permasalahan kita. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Di ayat yang baru saja kita baca, kita menemukan di mana letak damai sejahtera. Di mana? Di dalam Tuhan. Kita semua mungkin dekat dengan kisah Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Kalau kita baca dari kitab Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41, dikatakan kalau kondisi badainya parah banget. Dibilang di sana bahwa taufan mengamuk dengan sangat dahsyat. Ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Dan perahunya mulai penuh dengan air. Tetapi kita juga mendapati kalau Yesus sedang tidur. Peaceful sleep, definitely. Bagi Yesus, Dia di dalam Bapa dan Bapa di dalam Dia. Mengetahui ini, tidak ada alasan bagi Yesus untuk merasakan takut. Saya menemukan satu quote yang bagus yang bilang begini, "Peace isn't found in the absence of a storm. Peace is found in the presence of God." Hari ini, jika ada dari antara saudara yang merasa kewalahan karena hal apapun, saya ingin supaya saudara dapat meraih kembali damai sejahtera saudara. Saya ingin mengajak saudara-saudara untuk ini. Berlindung hanya di dalam Tuhan. Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Dan Yesus berkata kepada kita seperti tertuang di kitab Yohanes pasal 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jika kita ingin menemukan damai sejahtera, kita hanya akan mendapatkannya di dalam Tuhan. Dan saya ingin mengatakan hal ini. God and His words are inseparable. God and His words are inseparable. Oleh karena itu, saya juga ingin mengajak saudara untuk
tetap berpegang pada firman-Nya. Sama seperti di kitab Ibrani pasal 10 ayat 23, yang mana saya menemukan satu terjemahan yang bagus banget, yaitu Worldwide English New Testament. Dikatakan di sana, "We must hold on to God's promise that we have said we believed, and we must never let go. He has promised and He will do it." Awesome. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Tuhan kita tidak pernah berubah dan kita bisa mengandalkannya sebagai satu-satunya kepastian di dalam kehidupan yang tidak pasti. Friends, ingat, firman Tuhan selalu dapat kita pegang. Dan firman Tuhan selalu dapat kita andalkan. Bilangan pasal 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Hari ini, jika kita ingin memiliki damai sejahtera, mari kita bangun kehidupan rohani kita. Miliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Doa adalah nafas hidup bagi orang percaya. Dan jika dengan berdoa kita berbicara kepada Tuhan, dengan membaca firman-Nya, Tuhan berbicara kepada kita. Semakin kita membaca firman-Nya, semakin kita akan jatuh cinta kepada penulisnya. Secara singkat, saya juga ingin membagikan sedikit tentang perjalanan kita dalam mencapai kedewasaan rohani. Langkah pertama adalah memahami bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Beberapa orang mungkin diizinkan melalui titik terendah atau benar-benar habis istilahnya, sehingga mereka bisa mengerti bahwa mereka hanya punya Tuhan saja. Tetapi dari titik tersebut, jika kita memperdalam hubungan dengan Tuhan, kita akan menemukan bahwa Tuhan adalah semua yang kita butuhkan. Friends, Tuhan telah berjanji untuk menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Dengan demikian, hanya Dia saja yang kita perlukan. Ketika kita mengerti bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu yang kita perlukan, semua objek materi dari kehidupan hanya akan menjadi selingan. Sehingga kita mencapai tahap di mana kita akan mengerti bahwa Tuhan adalah semua yang kita inginkan. Kerinduan saya bagi kita semua adalah Creative City Worship. Kita sebagai satu gereja, kita akan bersama-sama melalui perjalanan ini. Kita akan memahami bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Kita akan menemukan bahwa Tuhan adalah semua yang kita butuhkan. Dan terakhir, kita akan mengerti bahwa Tuhan sebenarnya adalah semua yang kita inginkan. Bersama-sama, mari kita katakan, amin. Saya ingin menutup
khotbah saya hari ini dengan pernyataan berikut. I know that this is a short message, but I pray that the lesson will stay in our heart. Saya ingin bilang ini. Tuhan tidak pernah menjanjikan sebuah kehidupan yang tanpa masalah. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan selalu bersama kita. Permasalahannya adalah terkadang dengan begitu banyaknya dan semakin besarnya masalah, Tuhan kita seolah-olah tidak hadir. But friends, hal tersebut hanyalah kebohongan yang disampaikan oleh perasaan kita. Dan dengan ini, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk melakukan hal ini. Kita tidak merasa, kita percaya. We do not feel, but we believe. Mengapa? Yeremia 17 ayat 9. Dikatakan di sana, hati manusia tak dapat diduga, paling licik dari segala-galanya dan terlalu parah penyakitnya. Ketika kita berada dalam momen terburuk, jangan dengarkan apa yang dikatakan oleh hati kita. Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memiliki kebiasaan menyimpan firman di dalam hati kita. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan diserang. Dan jika kita tetap percaya, kita tidak akan pernah kehilangan damai sejahtera kita. Sekali lagi, CCW, jangan pernah melepaskan genggaman tangan kita dari janji Tuhan. Jika ada genggaman yang harus kita lepaskan pada hari ini, hendaklah itu adalah genggaman kita terhadap kontrol atau kendali. We let go of our control. Ada satu quote dari Pastor Craig Groeschel yang bilang begini. You don't always have the power to control, but you always have the power to surrender. Di dunia ini, begitu banyak faktor yang tidak bisa diperhitungkan, yang dapat membuat perencanaan kita meleset. Yang kita semua alami sekarang contohnya, COVID-19. Enggak disangka kalau 2 tahun dari hidup kita ternyata dihabiskan dengan cara begini. Minim tatap muka. Kalaupun lagi ketemu, harus jaga jarak. Dan saat ini, walaupun tema negara kita sudah tentang recovery, pemulihan, tetap saja akan ada banyak hal yang berada di luar perhitungan. Dan kita bisa dengan mudahnya kehilangan damai sejahtera itu, terutama jika kita berusaha memaksakan kendali atas segala sesuatu. Namun saudara-saudara, saya ingin mengingatkan, sesungguhnya yang terselubung di bawah kehendak kita untuk selalu mengendalikan mungkin adalah kurangnya iman. Our lack of faith. Semakin kita mencoba untuk mengendalikan, semakin kita menaksir terlalu tinggi kemampuan kita dan menggampangkan kekuatan serta kebaikan Tuhan. Jadi CCW, marilah kita ingat bahwa penyerahan diri kepada Tuhan bukanlah keadaan
yang menggambarkan ketidakberdayaan, melainkan posisi kita yang terkuat. Kita tahu firman-Nya di 2 Korintus pasal 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Pesan saya hari ini cukup sederhana. Jika kita ingin memiliki damai sejahtera, maka kita perlu melepaskan kendali kita dan mengizinkan Tuhan untuk berdaulat. Tetapi biarpun pesan ini sederhana, kita selalu memerlukan reminder. Mengapa? Karena budaya kita terus-menerus menanamkan tuntutan seperti we gotta make things happen. Kalau sesuatu mau terjadi, semuanya bakal hanya tergantung kita. Makanya kita punya peserta macam nomor 218 di Squid Game ya. Seumur hidupnya dikenal sebagai anak pintar, tapi akhirnya masuk ke game karena dililit utang akibat salah keputusan investasi. Ketika sudah terpuruk, nggak bisa terbuka tentang keadaannya. Anyway, intermezzo doang ya, karena kita saat ini bukan lagi review tontonan, oke? Just kidding. Jadi, saudara-saudara, izinkan saya untuk kembali mengingatkan hal ini. For us to let go and to let God. Dan hal ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Matthew chapter 10 verse 39, the Message version. If your first concern is to look after yourself, you'll never find yourself. But if you forget about yourself and look to me, you'll find both yourself and me. Friends, jika kita ingin memiliki damai sejahtera, kita hanya dapat menemukannya di dalam hadirat Tuhan. Damai sejahtera bukanlah suatu keadaan dengan ketiadaan konflik. Lebih dari itu, damai sejahtera adalah mengetahui bahwa Tuhan kita selalu memegang kendali. Terkadang fakta ini bisa tidak terlihat karena permasalahan yang kita punya seakan-akan bertambah atau membesar. Tetapi ketika kondisi tersebut terjadi, kita tidak mengandalkan perasaan, namun keyakinan kita. Tuhan selalu memegang teguh janjinya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan dengan Allah yang berada di pihak kita, kita dapat melepaskan kendali terhadap situasi kita dan mengizinkan Tuhan untuk berdaulat di dalam kehidupan kita, supaya kita mengalami hidup yang berkemenangan dan berlimpah damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang sudah Engkau berikan. Hamba-Mu saat ini berhenti berkhotbah, tetapi saya berdoa bahwa Engkau yang mulai bekerja, bahwa Engkau yang akan senantiasa bekerja bagi kehidupan kita semua. Bapa, kami berdoa bahwa kami akan mendasarkan damai sejahtera kami hanya dalam hadirat-Mu. Kami berdoa bahwa
Kami tidak akan pernah mengandalkan kekuatan kami sendiri, tetapi kami akan memegang tangan-Mu. Kami akan mengandalkan firman-Mu untuk melewati setiap musim kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa bahwa ketika kehidupan menjadi begitu berat, kami tidak akan pernah menyerah, Tuhan. Kami tidak akan mendengarkan apa yang mungkin diucapkan oleh perasaan kami, tetapi kami akan mendasarkan keputusan kami hanya kepada karakter-Mu, hanya kepada firman-Mu. Tuhan, Engkau tidak pernah berubah. Engkau konsisten. Engkau adalah satu-satunya hal yang konstan di dalam kehidupan kami. Dan kami mau berpegang teguh kepadanya. Bapa di surga, kami berdoa bahwa kami akan selalu percaya. We will always trust you, Lord. And kami berdoa bahwa kami tidak akan pernah memaksakan kontrol atau kendali atas segala sesuatu, tetapi kami akan mengizinkan Engkau untuk melakukan segalanya sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan rencana yang kami tahu adalah terbaik untuk kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar lagi kami akan melanjutkan hari kami berdoa bahwa Engkau akan memberkati waktu kami bersama keluarga. Tuhan, Engkau yang jadikan hari Minggu ini bermakna, Tuhan. Engkau yang gunakan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Dan kami berdoa ketika kami kembali ke marketplace kami masing-masing, Tuhan, Engkau akan memperlengkapi kami, Tuhan. Engkau akan menyegarkan kami, Tuhan, sehingga kami akan memiliki minggu yang produktif. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Dan semua yang percaya katakan, amin. Thank you guys. Stay tuned for announcement. Happy Sunday and God bless you. Thank you Leo untuk sharingnya. Gimana? Ada pesan yang ngena mungkin atau langsung dor gitu? Rasanya tepat banget. Aku lagi ngalamin kayak gini gitu. Nah, semoga dengan sharing yang tadi udah disampaikan sama Leo, kita bisa semakin bertumbuh dan semakin menjadi pribadi yang lebih baik ya. Nah, aku mau undang untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir di ibadah online Creative City Worship. Aku boleh minta tolong nggak kalian klik tab New Here dan kalian bisa isi data diri kalian di situ. Dan kita bisa kenal kalian lebih dalam dan kalian juga bisa bergabung dengan komunitas kami. Selanjutnya, ini terbuka untuk siapa aja kalian yang sekarang lagi mengikuti ibadah online Creative City Worship. Kalau kamu sedang merasa butuh dukungan doa, kalian bisa klik request prayer dan kalian bisa ceritakan apa sih yang sedang kalian hadapi, apa yang sedang bikin kalian gundah ataupun gulana atau apapun itu gitu. Kalian ceritain aja dan tim doa dari Creative City Worship akan menjangkau kalian, membalas chat kalian dan akan mendukung kamu lewat doa. Kamu gak perlu takut karena ini akan bersifat pribadi dan rahasia. Dan aku berharap ketika kamu mau membuka diri untuk menceritakan apa yang sedang kamu hadapi, kita bisa mendoakan dan bisa mendapat jawabannya. Oke, sekarang waktunya kita memberikan persembahan dan perpuluhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak karena Engkau sudah memberikan kami kesehatan untuk kami bisa berkumpul pada hari ini di ibadah online Creative City Worship. Bapak, kami bersyukur bahwa kami hari ini bisa mendengarkan firman dari Leo ya Bapak. Biarlah apa yang disampaikan
bisa kami materaikan di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih bahwa kami semua bisa mengikuti ibadah online hari ini, karena hanya Engkau saja yang memberikan kami kekuatan dan kesehatan untuk menjalani hari-hari kami ke depannya. Kami percaya juga Engkau adalah Tuhan yang sama yang memberikan kami kekuatan di hari-hari kami sebelumnya. Saat ini kami akan memberikan persembahan. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi, Engkau berkati juga tangan-tangan yang mengelolanya ya Bapa. Untuk itu saat ini kami siap untuk memberi. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ini dia detail rekening dan QR code-nya. Oke, walaupun kita belum bisa kumpul secara langsung, tapi bukan berarti kita nggak bisa kumpul secara virtual dong. Setelah ibadah ini, kita akan ada Zoom Q&A session. Di situ kita akan kumpul sama semua membersnya Creative City Worship, dan kita bisa cerita-cerita, bisa bercanda tawa, atau hanya sekedar mendengarkan juga nggak apa-apa. Yang penting kita kumpul bareng-bareng di Zoom Q&A session setelah ini. Linknya akan ada di kolom chat. Selain bisa kumpul-kumpul di hari ini setelah ibadah, kita masih bisa juga kumpul secara virtual di minggu-minggu kedepannya dalam kelompok yang lebih kecil. Ini adalah Online Connect Community. Jadi kalian semua bisa banget gabung ke komunitas-komunitas kecil yang ada di Creative City Worship, dan kita akan bertemu setiap minggu. Kita bisa sharing, kita bisa sekedar cerita dan atau sekedar mendengarkan gitu. Yang penting kita bisa kumpul-kumpul, bisa saling menguatkan satu sama lain. Kalau kamu tertarik untuk gabung, kamu bisa hubungi Kak Dani yang nomornya ada di kolom chat. Mungkin informasinya segitu aja, tapi kalau kalian masih pengen tahu informasi terbaru lainnya dari Creative City Worship, kalian bisa lihat di Instagramnya @creativecityworship. Jangan lupa di follow. Terus kalian juga bisa nontonin sermon-sermon sebelumnya di YouTube-nya Creative City Worship. Itu jangan lupa di subscribe, di like-in videonya, dan kalian boleh juga komen di situ. Jadi itu aja informasi untuk hari ini. Thank you semua yang udah mau dengerin hari ini ibadah online-nya. Kita ketemu di online Zoom Q&A. Sampai jumpa. Raised by your Lord, loved by your love. Jesus, you're the Savior, my every hope. If it is not by your mercy, I probably wouldn't be here. Jesus has already forgiven and washed me clean now. More than forgiven, I am loved. For you have set me free. Take my hand, never let me go. You're forevermore. Touch my heart and your by your word, saved by your grace. Jesus, you're the cure to my wreckage soul. If it is not by your mercy, I probably wouldn't be here. Jesus has already forgiven and washed me clean now. More than forgiven, I am loved. I tell